Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila yaumil qiyamati la raiba fih, amma ba'du. Adik-adik semuanya yang senantiasa semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semua pada hari ini? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat untuk menuntut ilmu. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, adik-adik semuanya, silahkan bisa berdoa masing-masing ya di rumah antum. Baik, berdoa kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silahkan antum bisa berdoa terlebih dahulu, dan yang sudah berdoa silahkan antum bisa membuka buku Tajwid Asy-Syafi'iyah halaman 48 dan 49 ya, halaman 48 dan 49. Insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai hukum mim sukun ya, hukum mim sukun. Baik. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai hukum mim sukun ini ya, yang dimana hukum mim sukun ini terbagi menjadi tiga ya, Yang pertama ada izhar syafawi, yang kedua ada ikhfa syafawi, yang ketiga ada idgham mimi atau idgham mithlain ya, bukan mutamathilain, atau idgham mithlain atau idgham mimi, seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas satu persatu. Yang pertama izhar syafawi, yang dimana kita murojaah sedikit soleh ya. Yang dimana izhar syafawi ini rumusnya apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain, ingat selain ya, ini ada kata selain. Ustaz ulangi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba atau ba ataupun mim, maka cara membacanya jelas ya. Jadi kalau misalnya mim sukun bertemu dengan alif, mim sukun bertemu dengan ta, mim sukun bertemu dengan tha, ja, ha, kho, da, sampai huruf ya, kecuali mim sukun bertemu dengan ba dan mim sukun bertemu dengan mim, maka cara membacanya jelas. Nah, contohnya di sini pada halaman 48 ataupun 49 di buku antum, salah beda-beda ya soleh ya cetakannya. Nah, di sini mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, yang harus kita baca jelas ialah mim sukunnya ya. Mim sukunnya kita harus baca jelas. Cara membacanya an'amta, amta. Nah, mim sukunnya harus kita baca dengan jelas. Adapun contoh yang kedua, mim sukun bertemu dengan qaf. Nah, di sini bunyinya lahum qulubun, lahum qulubun. Nah, jadi huruf mim sukunnya harus betul-betul kita baca dengan jelas. Nah, itu adalah penjelasan dari izhar syafawi. Baik, sekarang kita bergeser. Pada pekan yang lalu, kita juga telah membahas mengenai ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Yang dimana rumusnya ialah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cukup huruf ba saja, itu satu huruf saja ya, ikhfa syafawi itu. Yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya menggunahkan, berarti harus digunakan. Huruf apa yang digunakan? Huruf mimnya dengan tempo ataupun waktu yang dipanjangkan. Nah, cara simpelnya seperti ini. Kalau misalnya antum di dalam Al-Quran menemukan mim sukun bertemu dengan ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Mim sukunnya harus kita gunakan dengan waktu yang dipanjangkan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini, mim sukun yang bertemu dengan huruf ba.
malahum bihi. Nah, mim sukun harus kita gunakan, tahan ya, harus kita tahan. Malahum bihi, malahum bihi, inna rabbahum bihim, asabnahum bidhunubihim. Nah, itu adalah contoh dari ikhfa syafawi. Baik, adik-adik semuanya, itu adalah murojah kita ya, yaitu izhar syafawi dan ikhfa syafawi. Sekarang kita langsung ke materi intinya ya. Kita langsung ke materi intinya. Yang dimana materi inti hari ini yaitu pelajaran hukum mim sukun yang terakhir, yaitu idgham mimi atau idgham mithlain ya. Idgham mimi atau idgham mithlain. Nah, di sini rumusnya, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, cara membacanya, mim pertama diidghamkan, dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo ataupun waktu gunnah yang dipanjangkan. Nah, jadi adik-adik semuanya, di sini idgham mimi atau bisa disebut juga dengan idgham mithlain adalah hukum tajwid ya, hukum tajwid yang berlaku untuk huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim berharokat. Nah, jadi saya jelaskan di sini ya. Idgham mutamatsilain idgham mithlain hanya berlaku apabila mim sukun. Nih, mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Nah, bertemu dengan mim berharokat. Di sini Ustadz menuliskan mimnya 3, baik berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Nah, jadi ini disebut dengan idgham mimi atau idgham mim dan mim ya, atau idgham mithlain. Nah, yaitu idgham mithlain adalah pertemuan huruf yang sama. Ini khusus untuk mim saja. Nah, jadi di sini mim yang pertama harus berharokat sukun. Nah, di sini dijelaskan ya. Cara membacanya, mim pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah, jadi mim yang pertama harus berharokat sukun, mim yang kedua harus berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Seperti itu. Seperti apa yang antum dapatkan di dalam Al-Qur'an, baik dia berharokat fathah ataupun kasroh ataupun dhammah. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kenapa dinamakan mislain ya, atau idgham mimi ataupun idgham mislain? Karena terjadinya pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama persis. Nah, di sini makhrajnya sama, ya di sini hurufnya sama nih, mim bertemu dengan mim, baik fathah, kasroh ataupun dhammah. Makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Tapi, ini ada tapinya nih Soleh ya, semuanya ada tapinya nih. Dikhususkan hanya untuk mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Nah, jadi yang dimaksud dengan idgham mimi atau idgham mithlain ya, idgham mithlain ini khusus mim sukun yang bertemu dengan mim berharokat ya. Mim sukun yang bertemu dengan mim berharokat dia disebut dengan idgham mimi ataupun idgham mithlain. Adapun yang lainnya ada yang misalnya bertemu dengan huruf ta bertemu dengan ta, misalnya huruf yang sama, da bertemu dengan huruf da, contohnya ja bertemu dengan huruf ja, misalnya seperti itu. Nah, ini dia hukumnya bukan hukum idgham mithlain, akan tetapi idgham mutamasilain ya, idgham mutamasilain. Beda antara mithlain dan mutamasilain. Kalau mithlain dia dikhususkan untuk mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Adapun mutamasilain dia huruf yang sama ataupun makhraj dan sifatnya juga sama, akan tetapi bukan mim sukun yang bertemu dengan mim. Nah, contohnya ta bertemu dengan ta, da bertemu dengan da, ja bertemu dengan ja. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Perbedaan antara mithlain dan mutamasilain. Nah, jadi adik-adik semuanya, di sini yang dimaksud dengan idgham mimi, Ustaz ulangi lagi ya. Hanya mim sukun yang bertemu dengan mim berharokat, baik dia fathah, kasroh ataupun dhammah, seperti itu. Contohnya atau cara membacanya, kita harus digunakan ya, kita menggunakan dengan waktu yang panjang atau waktu yang dipanjangkan.
Di sini contohnya di dalam kitab annahum muhtadun. Nah, ini mim bertemu dengan mim ya. Mim yang pertama dia berharokat sukun, yang kedua berharokat dhammah. Annahum muhtadun. Jadi mim yang pertama harus kita masukkan. Nah, cara membacanya mim pertama diidghamkan, dimasukkan. Berarti huruf mim pertama dimasukkan ke dalam huruf mim yang kedua. Annahum muhtadun. Nah, jadi huruf mimnya harus kita gunnahkan. Afwan. Nah, adik-adik semuanya, jadi kita harus gunnah ya, ditahan ya. Annahum muhtadun. Nah, seperti itu. Taib, adik-adik semuanya, itulah penjelasan dari Ustadz mengenai hukum mim sukun. Jika ada pertanyaan dari antum, silahkan bisa ditanyakan. Apabila penjelasan ini kurang memahami antum semuanya, silahkan bisa berkomentar di kolom komentar ini, ataupun bisa wapri ke Anaya Soleh. Taib, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.